Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa lagi kita dalam mata kuliah kewirausahaan yang pada pagi hari ini kita telah memasuki pertemuan yang ketiga. Untuk pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas materi terkait dengan bisnis model kanvas. Semangat! Bisnis model kanvas Alexander Osterwalder dan kawan-kawan merupakan salah satu alat untuk membantu kita melihat lebih akurat bagaimana rupa usaha yang sedang atau kita akan jalani. Dengan tool ini, kita seakan melihat bisnis dari gambaran besar, namun tetap lengkap dan mendetail apa saja elemen-elemen kunci yang terkait dengan bisnis kita. Dengan demikian, kita bisa melihat gambaran utuh yang sangat membantu dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar bisnis kita. Dengan mengevaluasi satu demi satu elemen-elemen kunci, kita jadi lebih mudah menganalisis apa yang kurang tepat, dan pada akhirnya kita bisa mengambil langkah untuk mencapai tujuan dari bisnis kita. Di dalam bisnis model kanvas, kita wajib mengetahui apa saja elemen-elemen kunci dan poin-poin penting yang ada di masing-masing elemen yang ada di dalam bisnis kita, sehingga kita dapat memaksimalkan hasil dari bisnis model kanvas tersebut. Berikut ini merupakan 9 elemen bisnis model kanvas. Yang pertama, customer segment. Yang kedua, value proposition. Yang ketiga adalah channel. Yang keempat, customer relationship. Yang kelima, revenue stream. Yang keenam, key resource. Yang ketujuh, key activities. Yang kedelapan, key partners. Dan yang kesembilan adalah cost structure. Kita akan bahas satu per satu pada slide berikutnya. Di dalam menjelaskan bisnis model kanvas, kali ini kita akan menggunakan pendekatan input-output analysis. Pendekatan ini merupakan induk dari bisnis model kanvas. Nah, pendekatan ini dapat digunakan tidak hanya untuk bisnis saja, akan tetapi dapat digunakan dalam beberapa bidang. Nah, input-output analisis meliputi input, proses, output. Di dalam memahami bisnis ini, kita tahu bahwa ada bisnis yang mengatakan bahwa dari hulu ke hilir. Nah, hulu ke hilir ini, bagian hilir itu ada di sebelah kanan. Nah, dari hulu kita tahu ada supplier, ada kontraktor, nah ada petani. Lalu di tengah-tengah kita ada perusahaan. Nah, perusahaan ini bisa dalam bentuk manajemen perdagangan, brand owner, atau di dalam perusahaan ini telah terjadi proses produksi. Nah, kemudian ada yang disebut dengan konsumen. Uang yang mengalir itu adalah dari konsumen yang bisa dari proses penjualan masuk ke dalam perusahaan, kemudian uang tersebut keluar menjadi kos operasional dan pembayaran-pembayaran sehingga masuk ke supplier. Nah, kemudian uang ini bisa dalam bentuk keuntungan atau laba rugi. Korelasi bisnis model kanvas dengan input-output analisis. Penjelasan ini kita mulai dari permintaan pasar atau kebutuhan konsumen. Siapa yang sesungguhnya target pasar tersebut? Nah, ini disebut juga dengan nama customer segment. Kemudian, apakah yang mereka butuhkan?
masalah apa yang harus diselesaikan, apakah keunggulan atau kelebihan produk yang ditawarkan dibandingkan dengan kompetitor yang lain, sehingga dapat menghasilkan produk yang sangat berbeda dan berharga atau memiliki diferensiasi yang kuat. Nah, ini disebut dengan value proposition. Bisnis bisa dimulai dalam bentuk kecil atau skala kecil, yaitu dengan mendeliver value proposition ke customer. Tetapi pada saat ingin melebarkan sayap, maka dibutuhkan yang namanya channel distribution. Setelah mendistribusikan produk ke titik-titik yang terjangkau oleh pelanggan, maka permasalahan selanjutnya yang muncul adalah bagaimana cara menarik pelanggan agar mengetahui produk kita sudah ada di pasaran nih. Nah, ini dibutuhkan promosi atau kampanye atau iklan, sehingga butuh yang namanya customer relationship. Selanjutnya, untuk menghasilkan value proposition yang sudah disiapkan, dibutuhkan suatu proses dalam internal perusahaan yang disebut dengan key activities. Untuk mendukung aktivitas di dalam perusahaan, kita membutuhkan SDM, mesin, dan alat. Ini disebut dengan key resource. Ada proses-proses yang tidak dapat dilaksanakan di dalam perusahaan dengan berbagai tujuan, misalnya perampingan, peminimalan resiko kerusakan atau kegagalan, atau perusahaan tersebut tetap fokus dalam kompetensi inti. Maka, proses ini dilemparkan atau diserahkan ke pihak luar. Ini disebut key partnership. Contoh key partnership bisa supplier, bisa outsourcing, bisa kontraktor. Penjualan dari produk atau jasa menghasilkan yang disebut dengan omset atau revenue stream. Sedangkan segala biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk atau jasa untuk pembayaran ke key partner disebut cost structure. Nah, di dalam cost structure ini ada yang namanya fixed cost dan variable cost. Berikut merupakan penjelasan terkait dengan bisnis model kanvas. Secara lebih detail, kita akan mempelajari satu persatu dari masing-masing elemen di dalam bisnis model kanvas. Yang pertama ada yang disebut dengan customer segment. Customer segment adalah kelompok target konsumen yang akan atau sedang kita bidik untuk menjadi pelanggan kita. Hal yang harus diperhatikan dalam segmentasi pelanggan adalah kita harus benar-benar bisa mendefinisikan secara spesifik siapa segmen target pelanggan kita. Segmen target bisa dibedakan berdasarkan hal-hal seperti yang pertama, tingkat ekonomi. Apakah tingkat ekonominya termasuk menengah, atas, atau disegmentasi berdasarkan pendapatan atau uang jajan bulanan. Yang kedua adalah umur. Yang ketiga, komunitas tertentu. Misalnya, komunitas sepeda, komunitas pecinta hewan tertentu, atau komunitas ibu-ibu pengajian. Yang keempat, perilaku khusus dari target konsumen kita. Misalnya, reaksi terhadap harga barang, kadang ada perilaku tertentu yang malah suka dengan barang-barang mahal. Ada juga yang benar-benar sensitif terhadap harga yang inginnya mendapatkan harga yang murah. Yang terpenting adalah kita benar-benar bisa membagi target customer kita. Karena dengan membagi kita lebih bisa mengerti dan menangkap kebutuhan khusus
dan sifat-sifat target konsumen kita. Inilah yang harus kita tangkap dari calon konsumen kita, yaitu kebutuhan konsumen. Elemen yang kedua adalah value proposition. Ini lebih ke manfaat apa yang dapat diberikan atau ditawarkan. Value proposition atau mudahnya produk adalah hal yang kita tawarkan ke target konsumen kita. Misalnya, kita menjual bahan makanan organik ke komunitas vegetarian, menjual kreasi dari batik untuk anak muda, menjual aplikasi untuk Android, atau kita menawarkan jasa pelatihan bisnis ke mahasiswa dan UKM. Atau juga arsitek yang menjual jasa desain ke pelanggan yang ingin merenovasi rumahnya. Kenapa lebih cocok disebut dengan value proposition adalah supaya kita tidak terjebak dengan istilah produk yang selalu identik dengan barang. Sementara value proposition itu tidak selalu tentang barang. Ini sifatnya lebih luas seperti jasa arsitek atau jasa konsultasi dan pelatihan bisnis atau jasa fotografi. Bahkan gabungan dari produk dan jasa seperti pemasangan kawat gigi, dan lain-lain. Elemen yang ketiga adalah channel. Ini dimulai dari kesadaran pelanggan sampai dengan pelayanan purna jual. Channel adalah cara yang digunakan untuk memberikan value proposition kita ke konsumen. Cara ini dapat bermacam-macam, tergantung dari segmen konsumen yang kita bidik. Channel ini adalah salah satu hal yang sangat perlu untuk diperhatikan, karena apabila kurang tepat, kita tidak dapat meraih target segmen kita. Channel dapat juga disebut dengan bagaimana cara kita menyampaikan produk ke konsumen. Channel tersebut dapat berupa penjualan langsung dan dapat juga melalui distributor, yaitu tenaga marketing, dan dapat juga melalui website atau forum jual beli atau melalui trade Kaskus. Macam-macam channel dapat dilakukan. Semakin kreatif kita menciptakan channel penjualan, maka semakin besar peluang kita untuk unggul dalam persaingan dan efektif dalam menjaring pelanggan. Kunci dari pemilihan channel ini adalah cara yang tepat untuk menyampaikan value proposition kepada segmen target kita. Seperti itu. Kemudian yang keempat adalah customer relationship. Salah satu misi marketing adalah untuk terus menambah lagi konsumen yang dapat dilayani. Hal ini tentunya berarti semakin banyak penjualan, dan cara untuk mendapatkannya adalah dengan menambah jumlah konsumen dan untuk mempertahankan konsumen supaya terus setia dengan kita adalah dengan membuat hubungan baik dengan pelanggan. Ini yang dimaksud dengan customer relationship, yaitu wadah untuk terus berhubungan dan semakin mempererat hubungan dengan pelanggan kita. Di eranya teknologi informasi dan komunikasi, sangat banyak cara untuk membuat hubungan dengan konsumen. Sebut saja ada website, Facebook, Twitter, Kaskus, Thread, and Forum, BBM, dan WhatsApp. Semua itu dapat dijadikan cara untuk menjalin hubungan dengan konsumen. Dengan hubungan yang lancar, kita dapat dengan mudah menyampaikan sesuatu kepada konsumen kita terkait dengan produk baru, diskon, atau penawaran khusus. Dan yang tidak kalah penting adalah kita bisa mendapatkan info tentang apa yang menjadi keinginan dari konsumen kita. Elemen yang kelima adalah revenue stream. Pada umumnya,
bisnis, terutama perdagangan, menghasilkan uang dari keuntungan penjualan, atau kadang disebut dengan laba atau profit. Laba atau profit adalah salah satu model revenue stream yang sederhana. Profit didapat dari selisih semua pendapatan penjualan atau omset dikurangi dengan semua biaya. Contohnya, apabila kita menjual makanan pada waktu puasa, misalnya es teler, berarti profit secara sederhana adalah semua uang dari penjualan dikurangi biaya bahan, upah kerja, biaya listrik, sewa tempat, dan kemasan. Namun demikian, tidak semua model bisnis menghasilkan uang dari selisih penjualan dikurangi dengan biaya atau profit saja. Misalnya, bisnis jasa. Model bisnis perusahaan yang menawarkan jasa tentu tidak menghasilkan uang dari profit saja, tetapi yang lebih utama adalah dari pembayaran atas jasa yang diberikan. Contoh model bisnis jasa ini ada jasa konsultasi, jasa pembuatan desain arsitektur, desain web, biro iklan, jasa fotografi produk, dan masih banyak lagi. Ada juga beberapa model usaha yang menghasilkan uang dari komisi, biaya iklan, atau ada juga model pay per click. Kalau di web advertising, ada juga yang menghasilkan uang dari royalty fee, franchise fee, ada juga yang revenue stream-nya beberapa didapat dari biaya jasa plus komisi, juga dari supplier. Misalnya dokter mendapat bayaran jasa dan juga mendapat dari perusahaan obat karena sudah menuliskan resep obat dengan merek tersebut, dan banyak model lain dari revenue stream ini. Kemudian elemen yang keenam adalah key resource. Resource kira-kira artinya adalah sumber daya utama. Maksudnya resource yang kita punya atau kita harus punya. Key resource ini adalah syarat yang harus dipenuhi atau resource yang harus kita miliki untuk melakukan aktivitas utama di dalam bisnis kita. Apabila kita kehilangan key resource, maka bisnis kita tidak akan berjalan. Misalnya, kita memulai bisnis membuka usaha kantin di dekat kampus, maka key resource adalah yang harus dimiliki untuk kantin itu supaya jalan, seperti tempat usaha atau gerainya, pegawai, juru masak, alat-alat masak. Nah, ini adalah poin-poin penting yang harus dipunya. Yang ketujuh adalah key partners. Sukses berbisnis tidak dapat dilakukan sendirian, harus bekerja sama dengan banyak pihak. Oleh karena itu, tentukan dari awal apakah bisnis tersebut memerlukan investor untuk permodalan atau tidak. Apakah perlu mengadakan perjanjian kerjasama khusus dengan distributor? Apakah perlu mendapatkan endorsement dan memberikan beberapa persen saham kepada selebriti tersebut? Key partners menggandeng partner yang melengkapi kemampuan yang kita miliki, sehingga akan meningkatkan peluang keberhasilan dalam bisnis kita. Misalnya, kita sangat ahli membuat makanan yang enak, maka diharapkan kita dapat mencari partner yang bisa menjual makanan. Misalnya, kita mengenal distributor suatu produk yang lebih murah, mencari partner yang bisa membuat website untuk dijual online. Nah, pikirkan untuk menjalin kolaborasi dengan beberapa partner. Yang kedelapan adalah key activities. Activities, sejumlah aktivitas kunci pada blok bangunan ini, menjelaskan proses kunci yang diperlukan untuk aktivitas bersama sumber yang ditawarkan oleh
mitra untuk memberikan proposisi nilai, mengelola saluran dan hubungan, dan menghasilkan pendapatan. Kemudian ada cost structure. Semua hal yang dilakukan dari poin 6 sampai dengan 9 memerlukan biaya yang banyak. Lakukan perhitungan secara seksama, lalu diputuskan apakah rencana bisnis ini adalah menguntungkan. Mengetahui menguntungkan atau tidaknya sebenarnya sederhana saja. Apakah penghasilan ini lebih besar dari pengeluaran? Jika tidak, berarti rugi dan bisnis tersebut tidak layak dijalankan. Menjalankan bisnis yang profitable di atas kertas. Namun, satu hal yang penting, bisnis tidak berjalan di atas kertas, tapi action. Langkah nyata pertama itulah yang akan menentukan berjalan atau tidaknya suatu bisnis kita. Sekian materi pada pertemuan kali ini. Apabila ada materi yang kurang paham atau tidak jelas, silakan ditanyakan, baik melalui grup WhatsApp atau di dalam kolom komentar. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.